Fokus Group Discussion atau FGD Road to Aksara Kawi 2 oleh pemerintah Kota Kediri ini pun juga mengundang penggiat kebudayaan Dias Nawaksara untuk berdiskusi terkait aksara Kawi sebagai induk aksara-aksara di Nusantara dan turut ditanggapi oleh budayawan lain yang hadir. Aksara Kawi itu dimulai sejak prasasti Dinoyo. Ini berdasarkan temuan ya, karena kita bicara standar intelektual. Dimulai dari prasasti Dinoyo. Ini 760 harusnya. Prasasti Dinoyo itu tahun 760 dan berakhir di prasasti Kabanyolan tahun 1540. Itu temuan yang paling muda mengenai aksara Kawi. Bahasa yang digunakan untuk menulis Kawi itu Sanskrit, Melayu kuno, Jawa kuno, Sunda kuno. Begini, kita samakan satu frekuensi bahwa kebanyakan mengenal orang itu adalah Jawa kuno. Tetapi dalam hal ini ketika kita lebih khusus membahas bahasa, maka kita ambil diksi Kawi begitu ya. Karena aksara Kawi tidak hanya dipakai oleh bahasa Jawa kuno. Dia juga dipakai oleh Sunda kuno, oleh Melayu kuno. Arti leksikalnya, Kawi itu adalah penyair, maka disebut sang Kawi ya, sang penyair. Ketika pada perkembangannya di eranya Ronggo Warsito, Yosodipuro itu disebut sang Kawi itu Pujangga zaman itu. Dalam bahasa sastra Jawa, Kawi diartikan sebagai Pujangga. Ini merujuk pada eranya Ronggo Warsito, Yosodipuro dan kawan-kawannya. Nah, bedanya aksara Kawi dengan aksara lain begini. Kalau aksara Jawa disandarkan kepada aksara yang ada di wilayah Jawa. Aksara Sunda, aksara yang ada di wilayah Sunda. Aksara Lampung, aksara Batak, itu kesukuan atau kewilayahan. Sedangkan Kawi tidak dinamai sebagai aksara yang disandarkan pada wilayah. Dia disandarkan pada bentuk atau jenis bahasa. Kawi ini adalah penyair. Ketika kita bicara aksara Kawi berarti aksara seorang penyair. Artinya bahasa-bahasa sastra begitu maksudnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kewilayahan atau kesukuan. Masalah nomenklatur. Kita akan menghadapi yang namanya Kongres tahun 2022, Kongres Aksara Kawi. Ini adalah titik di mana kita bisa merumuskan pembaharuan yang akan digunakan ke masa depan. Tetapi bukan mengeliminir yang masa lalu. Kongres ini adalah untuk digunakan ke masa depan. Bukan mengeliminir, tapi digunakan untuk masa depan. Maka, ini dari saya pribadi sebenarnya ya, karena dari beberapa referensi juga, nampaknya ada satu kepentingan bagi kita semua di pasca Kongres itu, menyamakan satu persepsi tentang penamaan atau tentang nomenklatur. Untuk tujuan lingkup definisi yang lebih luas dan akomodatif, sebaiknya mulai ditegaskan mengenai penyebutan istilah aksara Kawi daripada penyebutan aksara Jawa kuno. Sebab aksara ini juga digunakan pada bahasa lain selain bahasa Jawa. Kendati istilah Kawi merupakan kosakata umum. Kalau Jawa kuno khusus, kenapa terbatasi oleh lingkup Jawa? Sedangkan Kawi umum yang juga dipakai dalam bahasa-bahasa lain. Nah, karena apa? Alasannya apa? Ini tadi masalah aksaranya ya, sebut aksara Kawi, tidak lagi aksara Jawa kuno. Karena dalam bahasa pun penyebutan istilah bahasa Jawa kuno itu yang merujuk pada bahasa orang Jawa zaman dulu itu baru populer pada era ketika dikeluarkannya kamus Old Javanese English Dictionary oleh Zoetmulder tahun 82. Mungkin teman-teman di Kediri punya greget atau kerentek untuk mengenalkan kembali bahasa Jawa kuno yang itu ada kaitannya dengan banyaknya susastra Jawa kuno yang ada di Kediri misalnya. Banyak kakawin yang diproduksi di zaman Kediri. Ini salah satunya. Ini apa ini? Baratayuda. Baratayuda yang digubah zaman Prabu Jayabaya. Sudah. Nah, dia tapi dikutip dan disunting lagi dengan menggunakan aksara Jawa.
tahun baru. Segitu. Andai saja ini kemudian nanti di kesepakatan Kongres Aksara Kawi Kediri Ini udah jadi aksara Kawi ya. Aksara Kawi yang memang menjadi standarnya Kawi Kediri. Alangkah indahnya ketika Kawi itu sudah luar dalam biasa bentuk itu. Di zaman Hendrik Kuning. Kawi yang sudah digital, artinya gitu. Betul. Ya. Kemudian ada kerajaan di Nusantara yang memakai bahasa Nusantara, yaitu Sriwijaya. Sriwijaya itu boleh dibilang kerajaan pertama di Indonesia yang menulis prasasti pakai bahasa lokal, yaitu di Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kabur itu pakai bahasa Melayu kuno, bahasa asli Nusantara, tapi aksaranya pakai aksara Palawa, aksara India, karena memang belum punya aksara sendiri. Akhirnya mungkin orang Jawa juga ikut ya atau gimana menulis prasasti pakai bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Sanskerta. Itu apa tadi? Prasasti Harinjing ya, Harinjing. Nggih. Jadi mulai prasasti Harinjing itu bukan mulai prasasti Harinjing sebenarnya. Prasasti yang sudah ditemukan pakai bahasa Jawa kuno itu adalah Harinjing. Kita tidak tahu, mungkin ada yang lebih tua dari Harinjing tapi belum ditemukan. Jadi prasasti tertua yang sudah ditemukan menggunakan bahasa Jawa kuno itu adalah prasasti Harinjing, dan itu adalah bukti bahwa orang Jawa mulai pede untuk menggunakan bahasanya sendiri dalam prasasti. Jadi dokumen negara yang tadinya era Sanjaya, era Taruma itu pakai bahasa Sanskerta, Sriwijaya yang memulai. Kita pede, kita berani nulis prasasti pakai bahasa kita sendiri, itu Sriwijaya yang memulai. Kemudian kalau di Jawa yang memulai adalah era Medang itu ya. Era Medang yang sudah ditemukan adalah Harinjing. Ya, kita berharap kelak ditemukan lagi prasasti yang lebih tua dari Harinjing yang pakai bahasa lokal, itu semoga nanti bisa ditemukan. Aksara Kawi ini adalah sebuah jembatan. Jembatan di mana kita mempelajari masa lalu. Nah, masa lalu di Kawi kita melihat bahwa yang muncul adalah pemanaan tentang prasasti-prasasti yang ada, tetapi hasil daripada semua itu tidak, hampir punah. Oleh karena itu kita harus bergerak bersama, tanggung jawab bersama untuk memajukan kebudayaan yang ada di Nusantara, khususnya di